Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngebahas soal tentang penalaran logis. Ini adalah soal pembahasan soal ujian STAN 2017. Nah, meskipun ini soal ujian STAN, tapi pada UTBK, penalaran logis itu dimasukkan ke dalam TPS bagian 1, penalaran umum. Tapi bentuknya diubah. Bentuknya dibuat lebih sulit dalam sebuah teks yang sangat panjang. Oke? Nanti habis video ini kita lihat eh, video berikutnya yang nanti ngebahas tipe soal yang penalaran logis tapi untuk di TPS. Nah, soal pertama, semua pegawai Kemenq adalah orang yang disiplin. Beberapa pegawai Kemenq adalah orang yang profesional. Soal ini terdiri dari dua pernyataan, yang kedua-duanya subjeknya sama. Semua pegawai Kemenq, kemudian beberapa pegawai Kemenq. Oke? Di subjek pertama adalah pernyataan pertama itu berbentuk semua A adalah B. Oke? Semua A adalah B. Terus pernyataan kedua, jadi yang mana yang nanti kita anggap sebagai A, pegawai Kemenq ini kita anggap sebagai A. Oke? B itu adalah orang yang disiplin. Orang yang disiplin ini kita sebut sebagai B. Pernyataan kedua, beberapa pegawai Kemenq, berarti beberapa A. Beberapa A adalah orang yang profesional. Adalah profesional ini baru lagi. Jadi kita anggap sebagai C. Oke? Yang pertama, semua A adalah B. Yang kedua, beberapa A adalah C. Kedua-duanya punya subjek yang sama. Semua A sama beberapa A. Nah, kalau kita punya pernyataan-pernyataan yang melibatkan kata-kata semua sama beberapa, ada beberapa aturan yang harus kita patuhi. Oke? Aturan pertama, kita tak boleh membalik pernyataannya. Tak boleh dibalik pernyataannya. Jadi kalau kita punya semua A adalah B, maka kita nggak boleh balik menjadi semua B adalah A. Oke? Beberapa A adalah C, nggak boleh kita balik menjadi beberapa C adalah A. Kenapa nggak boleh dibalik? Karena pernyataan itu kalau dibalik, dia akan jadi beberapa kemungkinan. Oke? Misalkan, untuk semua A adalah B. Semua A adalah B. Oke? Pernyataan semua A adalah B, ini bisa kita gambarkan dalam diagram Venn. Memahami hal-hal seperti ini, kadang-kadang kalau terlalu rumit soalnya, kita bisa gunakan diagram Venn. Kita punya himpunan A dan B, lalu katanya semua A adalah B. Berarti ada dua kemungkinannya nanti. Kemungkinan pertama, ini A, lalu A ini berada di dalam B. Berarti semua anggota A itu adalah anggotanya B. Oke? Misalkan, semua warga DKI adalah warga Indonesia. Oke? Karena DKI itu berada di dalam Indonesia. Terus, atau bisa juga kayak gini. Ini A, dan ini juga B. Oke? Sehingga semua A itu adalah B. Nah, kalau pernyataan ini kita balik, maka ada dua kemungkinannya. Kalau kita baca dari B-nya, maka ini akan jadi sebagian B, sebagian dari B, itu adalah A. Sebagian lagi, bukan. Kalau ini kita ngebacanya, semua B adalah A. Sehingga pas dibalik, ada beberapa kemungkinan. Kalau ini ada dua kemungkinan. Jadi, pernyataan pertama, nggak boleh dibalik. Terus, aturan kedua, subjeknya nggak boleh diganti. Subjeknya jangan diganti. Kenapa nggak boleh diganti? Ya, kalau subjeknya diganti, kita nggak tahu subjek mengganti ini nanti seperti apa. Pernyataan pertama ngomongin A, pernyataan kedua ngomongin A juga. Terus gimana dengan B sama C? B sama C kita nggak tahu. Oke? Itu aturan utamanya. Semua A adalah B, beberapa A adalah C. Terus gimana dengan B ke A? Ya kita nggak tahu, ada dua kemungkinan. Gimana dengan C ke A? Kalau beberapa A adalah C. Kalau kita buat kemungkinannya, beberapa A adalah C. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, ini A, ini C.
Kedua-duanya beririsan, sehingga beberapa dari anggota A berarti yang bagian ini masuk ke dalam anggota C. Terus bisa juga nanti kayak gini. Ini A, terus ada bagian kecilnya merupakan C. Beberapa dari A adalah C, sebagian yang lain bukan C. Oke, ini juga sama. Beberapa adalah C, sebagian yang lain bukan C. Oke? Nah, kalau kita baca dari C, kalau kayak gini, sebagian C adalah A. Tapi pas dari sini, kalau ngebacanya, semua C adalah A. Oke? Karena ada dua kemungkinannya, ya jangan dibalik. Subjeknya jangan diganti. Nah, sekarang coba lihat. Yang A, beberapa pegawai Kemenq bukan orang yang profesional. Subjeknya pegawai Kemenq. Sama. Oke? Katanya beberapanya bukan orang yang profesional. Dari mana kita ngelihatnya? Profesional itu kan C. Oke? Ini yang C. Beberapa A adalah C. Beberapa A adalah C. Kalau beberapa A adalah C, maka ini artinya sama aja dengan, jadi kalau kita punya beberapa atau sebagian, kalau kita punya sebagian A adalah C, maka ini sama artinya dengan sebagian A bukan C. Dari dua kemungkinan ini A, ini C. Sebagian dari A adalah C. Gimana dengan sebagian yang lain? Ya, yang di sini dia bukan C. Oke? Sebagian dari A adalah C. Gimana dengan sebagian A yang lain? Ya, dia bukan C. Oke? Jadi kalau katanya beberapa pegawai Kemenq bukan orang profesional, iya benar. Beberapanya profesional, berarti beberapa lagi bukan profesional. Berarti jawabannya A. Nah, sekarang kita coba cek B, C, D, E ini di mana letak salahnya. Yang B, semua orang yang profesional adalah orang yang disiplin. Ini subjeknya dia ganti. Semua orang yang profesional berarti ini adalah C. Oke, adalah orang yang disiplin. Kita nggak tahu. Bisa jadi semuanya, bisa jadi sebagian. Oke? Ini kalau kita gambarkan hubungan A, C sama B, C kan bisa di dalam A. Oke? Nah, A itu bisa di dalam B. Sehingga semua dari C itu nanti juga di dalam B. Atau kayak gini. C itu beririsan sama A. Sebagian C adalah A. Nah, A-nya berada di dalam B. Gimana dengan C-nya? Ya, C-nya bisa dalam B juga atau bisa C-nya ada di luar B sebagian. Nggak semuanya berada di dalam B. Jadi karena ada banyak kemungkinannya, kita nggak bisa ambil kesimpulan. Beberapa orang yang disiplin. Nah, ini juga dia ganti subjeknya. Bukan lagi pegawai Kemenq, tapi orang yang disiplin subjeknya. Berarti ini salah juga. Hanya pegawai Kemenq yang disiplin. Enggak. Pegawai Kemenq itu disiplin. Apakah hanya mereka yang disiplin? Enggak. Beberapa orang yang profesional. Nah, ini subjeknya diganti lagi. Ini salah. Oke? Jadi jawabannya adalah A. Kalau paham aturannya, jadi gampang. Lanjut soal nomor 2. Setiap jam 8, Retna minum obat asma. Setiap akan minum obat, Retna makan terlebih dahulu. Dia minum obat asmanya jam 8. Sebelum minum obat, setiap akan minum obat, dia makan terlebih dahulu. Karena terlebih dahulu berarti makan duluan. Berarti makannya kapan? Pas jam 8 atau sebelum jam 8? Ya sebelum jam 8. Oke? Jam 8-nya dia minum obat. Karena makannya sebelum minum obat, ya udah berarti dia makan sebelum jam 8. Nah, ini logika biasa. Gampang. Nomor 3. Sebagian penduduk desa berprofesi sebagai pengemis. Semua pengemis berangkat ke kota J pada pagi hari dan pulang pada sore hari. Terus, Fulan adalah penduduk desa X. Fulan berangkat kerja di pagi hari dan pulang pada sore hari. Oke, kita masuk ke aturan ketiganya untuk pernyataan semua dan sebagian. Oke, kan tadi aturan 1, aturan 2. Sekarang aturan 3. Aturan 3, jangan simpulkan sesuatu yang tak ada informasinya. Jangan hanya berdasarkan terka-terka. Oke? Terus kemudian, aturan khusus pada pernyataan semua dan sebagian. Ada beberapa aturan khusus, ada beberapa bentuk yang emang udah pasti kesimpulannya. Yang pertama, kalau kita punya semua A adalah B, terus ada pernyataan A, maka jawabannya B. Oke? Semua
Semua apa bagusnya ya? Semua siswa SMA memakai topi di hari Senin. Joni siswa SMA. Berarti kesimpulannya, Joni pakai topi di hari Senin. Oke? Semua A adalah B. Jika ada pernyataan A, kesimpulannya B. Terus, kalau ada pernyataan, semua A adalah B. Terus kemudian ada negasi B. Negasi B itu artinya bukan B atau lawannya dari B. Maka jawabannya negasi A. Oke? Contoh yang tadi misalkan. Semua siswa SMA pakai topi hari Senin. Pakai topi di hari Senin. Terus, misalkan untuk contoh yang kedua, aturan kedua, Joni tak pakai topi di hari Senin. Tak pakai topi di hari Senin. Maka jawabannya sederhana, Joni bukan siswa SMA. Oke? Joni bukan siswa SMA. Kenapa? Ya karena semua siswa SMA itu pakai topi hari Senin. Kalau nggak pakai topi berarti bukan siswa SMA. Oke? Ini aturan yang kedua. Terus aturan yang ketiga, ini kita hapus dulu. Aturan yang ketiganya, kalau kita punya pernyataan A adalah B, ini terserah mau semua A mau sebagian A, terserah saja. Terus kalau ini harus semua B adalah C. Ini B. Terus semua dari B itu adalah C. Maka yang B ini boleh kita coret. Sehingga jadi apa? A itu adalah C. Terserah A-nya semua A atau sebagian A tergantung dari sini. A adalah C. Oke? Misalkan beberapa ayam warna hitam. Warna hitam. Terus semua warna hitam tak kelihatan kalau malam, tak terlihat sewaktu malam misalkan. Maka kesimpulannya apa? Ya karena semua warna hitam itu nggak terlihat sewaktu malam, dan beberapa ayam itu warnanya hitam, berarti beberapa ayam tak terlihat sewaktu malam. Oke? Beberapa ayam tak terlihat sewaktu malam. Tak terlihat sewaktu malam. Oke, ini aturan yang ketiga. Kita hapus dulu. Berikutnya, aturan yang keempat. Kalau kita ngomongin subjek yang sama di dua pernyataan. Semua A adalah B. Terus, sebagian A adalah C. Ini mirip sama soal yang pertama. Semua A adalah B, sebagian A adalah C. Kalau kita mau gabungkan kedua-duanya, maka ada 3 kemungkinan yang bisa kita ambil kesimpulannya. Kemungkinan pertama, ini kita geser dulu. Bawah. Oke. Kemungkinan pertama dari ini, kalau kita ngomongin A saja, maka nanti jadinya sebagian A adalah B dan C. Oke? B dan C itu berarti yang kedua-duanya. Semua A adalah B. Sebagian A adalah C. Berarti si A yang merupakan anggota dari kedua-duanya adalah sebagian. Oke? Misalkan ada sebuah kelas isinya 30 orang. Terus semua anak itu suka bakso. Oke? Lalu ada 10 orang yang suka sate. Maka pas ditanya, siapa yang suka bakso? Semua orang nunjuk. Oke? Terus yang ditanya, siapa yang suka sate? 10 orang yang nunjuk. Berarti kalau seandainya kita mau simpulkan, berapa orang yang nunjuknya 2 kali? Pas bakso nunjuk, pas sate nunjuk. Ya cuma 10. Sebagian. Oke? Nah, kalau subjeknya kita ubah sedikit, masih ngomongin A, tapi A-nya khusus A yang termasuk C misalkan.
A yang C. A yang C adalah B. Maka di sini jadinya semua. Semua A itu adalah B. A yang masuk A yang merupakan anggota C ataupun A yang bukan anggota C, karena semua A itu adalah B, ya jadinya mereka semua A yang C atau semua A yang bukan C itu adalah B. Oke? Yang ketiga, kalau kita ganti jadi semua A yang B. Kalau subjeknya kita khususkan untuk A yang B. A yang B adalah C. Maka nanti jadinya sebagian. Kenapa? Ya karena yang jadi C itu hanya sebagian dari A. Berarti sebagian dari A yang B adalah C. Oke? Nah, hati-hati. Sering ada yang salah menyimpulkan ketika ketemu bentuk seperti ini. Semua A adalah B. Terus ketemu negasi A. Banyak yang simpulkan negasi B. Ini salah. Oke. Kenapa salah? Harusnya tak ada kesimpulan. Tak ada kesimpulan. Semua A adalah B. Kalau dia bukan A, apakah bisa disimpulkan bukan B? Enggak boleh. Enggak ada kesimpulan. Contohnya kayak tadi. Semua siswa SMA pakai topi hari Senin. Oke? Pak Badu bukan siswa SMA. Apakah bisa kita simpulkan kalau Pak Badu nggak pakai topi? Kita nggak tahu. Bisa jadi dia pakai topi, karena nggak ada larangan dia harus pakai topi atau tidak. Oke? Jadi ketika negasi A, berarti subjeknya udah beda. Kita udah bukan ngomongin A lagi. Bukan A. Kan kita nggak ngomongin A lagi. Maka nggak ada kesimpulannya. Terus sering juga salah ketika ketemu kayak gini. Semua A adalah B. Lalu ada pernyataan B. Banyak yang nyimpulkannya A. Ini juga salah. Semua siswa SMA pakai topi di hari Senin. Pak Badu pakai topi di hari Senin. Apakah Pak Badu siswa SMA? Kita nggak tahu. Oke? Ini juga harusnya tak ada kesimpulan. Tak ada kesimpulan. Nah, sekarang perhatikan ini. Perhatikan soal yang tadi. Sebagian penduduk desa X berprofesi sebagai pengemis. Jadi penduduk desa X itu sebagiannya adalah pengemis. Semua pengemis berangkat ke kota J pada pagi hari dan pulang pada sore hari. Semua pengemis itu ke kota J pagi, pulangnya sore. Fulan, penduduk desa X. Fulan berangkat kerja di pagi hari dan pulang sore hari. Yang A, Fulan adalah pengemis. Bisa nggak kita memastikan Fulan ini pengemis? Pertama coba lihat. Penduduk desa X itu pengemis. Apakah semuanya? Enggak, hanya sebagian. Kalau sebagian pengemis, maka sebagian lagi bukan pengemis. Nah, si Fulan, penduduk desa X, apakah dia termasuk pengemis atau bukan? Kita nggak tahu. Oke? Berarti dari pernyataan yang ini, kita nggak tahu. Fulan penduduk desa X, apakah gara-gara ini dia pengemis? Kita nggak tahu. Fulan berangkat kerja pagi, pulang sore. Coba. Setiap pengemis berangkat ke kota J pagi, pulang sore. Si Fulan berangkat pagi, pulang sore. Apakah gara-gara ini kita simpulkan Fulan itu pengemis? Juga tidak. Oke? Ini sama halnya kayak gini. Kayak aturan yang tadi. Kayak yang salah tadi. Banyak yang salahnya pas di sini. Semua A adalah B, lalu ada B. Maka bisa kita simpulkan A? Nggak bisa. Semua pengemis pergi pagi, pulang sore. Fulan pergi pagi, pulang sore. Apakah Fulan pengemis? Nggak tahu. Siapa tahu dia PNS, pergi pagi, pulang sore. Oke? Maka ini gimana jawabannya? Tak dapat disimpulkan. Oke? Nomor 4. Tidak semua warga wajib memiliki kartu sehat. Tidak semua warga. Oke? Berarti sebagian. Tidak semua itu berarti sebagian. Jadi ini sama aja dengan sebagian. Sebagian warga wajib memiliki kartu sehat. Halimah, warga desa. Apakah Halimah wajib? Nggak tahu. Oke? Jadi apakah Halimah wajib pakai kartu sehat? Nggak tahu. Apakah wajib? Nggak tahu juga. Karena katanya hanya sebagian yang wajib memiliki kartu sehat.
sebagian lagi berarti nggak wajib. Nah, halimah masuk yang mana? Kita nggak tahu. Oke, maka jawabannya tak dapat disimpulkan. Nomor 5. Semua pegawai wanita di kantor A wajib berseragam putih hitam. Hitam putih Senin dan Rabu. Hitam putih Senin Rabu. Terus kemudian biru putih untuk yang pria. Oke, wanita hitam putih Senin Rabu. Pria biru putih Selasa Kamis. Si Dina wanita, si Doni pria. Mereka sama-sama pegawai kantor A. Manakah pernyataan-pernyataan di bawah ini yang benar? Pada hari Senin, katanya, hari Senin, Dina berseragam hitam putih. Coba, Dina wanita. Wanita pada hari Senin hitam putih. Dina Senin hitam putih. Benar, berarti A jawabannya. Oke. Nomor 6. Jika direbus pada suhu 100 derajat Celcius, air mendidih. Sumi merebus air, dan sekarang suhunya 115. Kalau 100 dia mendidih. Karena udah sampai 115, berarti gimana? Telah mendidih. Sudah mendidih. Oke? KB jawabannya. 7. Semua siswa sekolah luar biasa mempunyai potensi logika yang cukup baik. Marcel bukan siswa sekolah luar biasa. Nah, ini kita sederhanakan. Siswa sekolah luar biasa kita anggap sebagai A. Maka ini akan jadi semua A adalah B. Yang mana yang B-nya? Punya potensi logika yang cukup baik. Ini kita sebut sebagai B. Oke? Marcel bukan siswa sekolah luar biasa. Berarti Marcel itu bukan A. Bukan A kita tulis sederhananya negasi A. Semua A adalah B. Terus ada negasi A. Kesimpulannya apa? Boleh disimpulkan negasi B? Nggak boleh. Oke? Kalau lupa, lihat aturan yang tadi kita bahas di atas. Ini termasuk yang sering salah. Oke? Ini yang nggak ada kesimpulannya. Maka jawabannya E. Ini kalau kita coba cek satu-satu. Marcel tidak punya potensi logika yang cukup baik. Enggak. Marcel punya potensi logika yang cukup baik. Enggak. Kita nggak tahu. Tidak cukup baik atau cukup baik, kita nggak tahu. Ada siswa sekolah luar biasa yang tidak mempunyai potensi logika yang cukup baik. Semua siswa sekolah luar biasa, potensi logikanya cukup baik. Semuanya. Kalau bilang di sini ada yang tidak potensi logika cukup baik, ini salah. Marcel harusnya siswa sekolah luar biasa. Kita nggak tahu. Oke? Dia bukan siswa sekolah luar biasa. Ini bilangnya harusnya. Oh, berarti dia menyalahin ini. Kita nggak boleh nyalahi pernyataan yang diberikan di soal. Oke? Sekarang nomor 8. Semua mahasiswa harus mengambil mata kuliah dasar. Nah, ini sama kayak tadi. Mirip kayak tadi. Semua mahasiswa harus, ini kita ambil sebagai A. Mata kuliah dasarnya kita anggap sebagai B. Oke? Semua A adalah B. Terus, salah satu mata kuliah dasar adalah statistik. Oke? Salah satu B itu adalah statistik. Jadi statistik itu termasuk ke dalam B. Oke? Nah, sekarang lihat ini. Semua A adalah B. Terus salah satu mata kuliah dasar adalah statistik. Berarti gimana ya? Nah, ini agak sedikit nggak bisa dibuat jadi kayak tadi. Nah, karena semua mahasiswa harus mengambil mata kuliah dasar dan salah satu dari mata kuliah dasar itu adalah statistik, maka jawabannya apa? Semua mahasiswa. Jadi ini jawabannya. Semua mahasiswa itu harus mengambil statistik jadinya. Harus mengambil statistik. Kenapa? Karena statistik itu mata kuliah dasar. Oke? Semua mahasiswa harus mengambil statistik. Mana jawabannya di sini? Sebagian mahasiswa mengambil statistik. Enggak, harusnya semuanya. Tak ada mahasiswa yang tak mengambil statistik. Iya, ini jawabannya. Tak ada yang tidak. Berarti ini sama aja dengan semua. Tak ada yang tidak, berarti semua. Semua mengambil statistik. Sebagian mahasiswa tidak mengambil statistik. Ini salah juga. Yang C sama yang A itu artinya sama. Sebagian ngambil statistik, berarti sebagian lagi tak ngambil statistik. Ada mahasiswa yang tak ngambil statistik.
C sama D itu sama. Sebagian sama AD itu sama. Sebagian sama ADA itu sama. Tak ada yang ngambil statistik. Salah. Oke. Nomor 9. Seluruh anggota DPD profesional. Anggota DPD kita anggap sebagai A, profesional kita anggap sebagai B. Semua A adalah B. Semua A adalah B. Pak Milton adalah mantan penadah yang sekarang jadi anggota DPD. Jadi Pak Milton itu adalah anggota DPD. Jadi Pak Milton itu adalah A. Jawabannya apa? B. Ini tadi ada aturannya. Oke? B berarti profesional. Jadi Pak Milton orang yang profesional. Oke? Ini nggak nyambung misalkan kayak yang E. Pak Milton tak pantas jadi anggota DPD. Nggak ada ngomongin pantas nggak pantasnya di sini. D. Sebagian anggota DPD korupsi. Nggak ada ngomongin korupsi di sini. C. Semua anggota DPD orang pandai. Nggak ada pandainya di sini. Oke, nggak ada kata-kata pandai. Semua penadah nggak profesional. Kita ngubah subjek di sini. Subjeknya semua anggota DPD profesional. Oke? Semua anggota DPD yang di subjeknya. Ini diubah subjeknya jadi penadah. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 10. Semua santri pandai berceramah. Semua A adalah B. Di mana A-nya adalah santri, pandai berceramah adalah B. Beberapa penduduk kampung adalah santri. Beberapa penduduk kampung. Jadi beberapa C adalah A. Ini kita hapus dulu. Beberapa C itu adalah penduduk kampungnya adalah A. Oke? Semua A adalah B. Beberapa C adalah A. Nah, karena ini ngomongin semua A, ini ada A-nya juga, maka ini bisa kita coret. Sehingga jadi apa? Beberapa C adalah B. Yang mana yang C? Penduduk kampung. Oke, santri ini tadi A. Maka jawabannya, beberapa penduduk kampung pandai berceramah. C jawabannya. D jawabannya. Nomor 10. Nah, ini jika maka. Ini aturannya berbeda. Kalau pakai jika maka, ini kita sebut sebagai implikasi. Pada implikasi, ini pernyataan yang berbentuk jika A maka B. Bisa kita sederhanakan menjadi A panah B. Nanti bacanya jika A maka B. Nah, dalam pernyataan jika A maka B ini, ada beberapa aturan. Ini belajarnya dulu kalau di kurikulum KTSP itu kelas 10 matematika. Dan bab matematikanya namanya logika matematika. Ada namanya modus ponen. Pada modus ponen, kalau kita punya A maka B, terus ada pernyataan A, maka jawabannya adalah B. Oke? Mirip aja sebenarnya sama kata-kata semua tadi. Jika A maka B, lalu ada A, maka jawabannya B. Oke? Jika hujan, maka rumah saya banjir. Sore ini hari hujan. Berarti kesimpulannya, rumah saya banjir. Oke. Terus ada modus tolen namanya ya. Kalau kita punya pernyataan A maka B, lalu ada negasi B. Negasi B itu artinya lawannya B. Maka kesimpulannya adalah negasi A. Oke. Terus ada silogisme. Silogisme itu, kalau ada A maka B, lalu nyambung B maka C, maka B-nya boleh kita coret sehingga jadinya A maka C. Oke? Nah, ada beberapa yang salah. Ada yang sering salah melakukan penyimpulan. Kalau ketemu, ini mirip main tadi, yang semua dan sebagian tadi. Ketika kita ketemu A maka B, lalu ada negasi A. Banyak yang nyimpulkan negasi B. Ini salah. Oke? Ini nggak boleh kayak gini. Ini yang salah. Terus satu lagi. A maka B, lalu ketemu B, maka disimpulkannya A. Ini salah juga. Oke, contohnya misalkan gini. Jika warga DKI, maka warga Indonesia. Jika seseorang warga DKI Jakarta, maka ia adalah warga Indonesia. Terus negasi A, Joni bukan warga DKI Jakarta. Apakah bisa disimpulkan Joni bukan warga Indonesia? Enggak. Siapa tahu Joninya warga Surabaya, warga Papua. Kita nggak tahu. Oke? A maka B lalu B. Kesimpulannya boleh disimpulkan A, ini enggak juga. Kita gunakan ke yang tadi.
Jika seseorang warga DKI Jakarta, maka ia warga Indonesia. Oke, itu benar. Terus, Joni warga Indonesia. Apakah bisa disimpulkan Joni warga DKI Jakarta? Enggak juga, karena bisa jadi dia warga daerah lain, tapi masih masuk ke dalam Indonesia. Nah, ini dua yang sering salah. Sekarang kita masukkan ke sini. Jika Joni rajin belajar, ini kita anggap sebagai A, maka ia akan lulus ujian STAN. Kita anggap itu sebagai B. Maka pernyataan pertama, A maka B. Jika Jono lulus ujian STAN, berarti B, maka ia akan menyumbangkan buku-bukunya ke panti asuhan. Ini C. Oke? Terus ada pernyataan ketiga. Nggak cuma dua pernyataan, tapi tiga. Jono tak lulus ujian STAN. Yang mana yang lulus ujian STAN? B. Terus saya kasih tahu, Jono nggak lulus ujian STAN. Berarti itu negasi B. Oke? Nah, gimana menyimpulkan tiga pernyataan seperti ini? Dalam penarikan kesimpulan implikasi, tetap aja penyimpulannya dipakainya untuk dua-dua pernyataan. Oke? Kalau pakai A, B, B, C, maka nanti jadinya A maka C. Oke? Jika Jono rajin belajar, maka ia menyumbangkan bukunya ke panti asuhan. Oke? Di sini nggak ada. Terus, atau ngambilnya ke satu-satu, ke negasi B. A maka B negasi B. Apa kesimpulannya? Negasi A. Ini modus tolen. Apa itu negasi A? A itu Jono rajin belajar. Kalau negasi A, Jono tak rajin belajar. Tak rajin belajar. Atau kalau kita ngambil pernyataan 2 sama pernyataan 3. B maka C. Negasi B. Apa kesimpulannya kalau gini? Ini mirip sama ini nih. Oke? AB negasi A, negasi B, salah. Harusnya apa jawabannya? Kalau ada jawaban kayak gini, harusnya jawabannya tak dapat disimpulkan. Tak dapat disimpulkan kalau kayak gini. Oke? Yang ini juga sama. Kalau ketemu bentuk seperti ini, jawabannya nggak dapat disimpulkan. Berarti kalau dari pernyataan 2 sama 3, kita gabungkan 2 sama 3, ada kesimpulannya yang ini? Ini nggak ada kesimpulannya. Berarti kesimpulan bisa kita ambil hanya dari pernyataan 1 sama 3. Jono tak rajin belajar. Maka jawabannya B. Oke? Kita cukupkan. Jangan lupa subscribe karena video-videonya akan selalu kita update setiap hari. Dan habis video ini, silahkan lanjut ke video ngebahas penalaran umum pada TPS. Oke? Tipenya, prinsip dasarnya sama, tapi soalnya bentuknya berbeda. Bentuknya berupa teks yang sangat panjang, sehingga lebih sulit nanti. Oke, kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.